Memang sedang berada di bawah sistem yang tidak masuk akal. Ketika kita bicara pemilu serentak, ya sejak 5 tahun yang lalu, di mana-mana di dunia, ini kalau bola Kurasau ya, coba cek di mana-mana di dunia yang melaksanakan pemilu serentak pasti tidak ada presidensial threshold. Itu nggak ada. Jadi ini menjadi sesuatu yang aneh, yang maju ke MK berguguran. Diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Kalau bagi PDI Perjuangan, kami itu karakternya tidak pernah atau tidak suka, tidak memiliki karakter untuk mengkoreksi atau katakanlah menyinggung atau bahkan menghalang-halangi partai lain. Itu sejak dahulu kami, sejak zaman sebelum reformasi kita perjalanan cukup panjang dan semua bisa menilai tidak pernah berkarakter untuk membuat sulit partai lain. Karena kita tidak memiliki kemampuan dan kapasitas untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dari sisi demokrasi sudah benar ketika Partai Demokrat kerap mengkritik pemerintahan, dan ini kabar baik bagi Demokrat. Kalau Demokrat, semua partai berada dalam pemerintahan, tidak ada yang mengkritisi Pak Jokowi, itu berbahaya bagi demokrasi. Jadi kita harus dilatih pendidikan publik itu, ini biasa. Memang ada potensi dalam konteks ya, beliau sampaikan pemilu 2024 bisa. Jadi ada kata bisa ya. Kemudian ada kata konon kabarnya ya, konon kabarnya. Bahwa ada upaya bahwa hanya akan ada dua pasangan calon saja yang akan bisa berlaga. Akan ada upaya-upaya yang tidak alami. Nah ini upaya-upaya tidak alami nih. Jangan berbicara bahwa ya kalau namanya negosiasi politik tidak berhasil, jangan salahkan pihak lain. Bukan. Kalau negosiasi, kompromi politik itu hal yang biasa, yang dijalani dan dilalui. Tentunya tidak akan menjadi indikasi upaya-upaya yang melakukan di luar yang nilai-nilai demokrasi itu. Kalau kemudian kita bicara tanpa data, kalau kemudian ketiadaan data itu menciptakan kegaduhan, kalau kemudian itu menciptakan saling berkompetisi yang tidak sehat antara yang mantan dan yang sedang berkuasa, apa perlu bicara? Menurut saya jangan. Kalau mau bicara, kuatkan datanya. Partai Demokrat sedang ingin membangun persepsi publik untuk mengulang kejayaan, katakan keberhasilan Pak SBY menggantikan Ibu Mega bertarung di 2004, itu sah-sah saja. Kemudian membandingkan kinerja Pak SBY, itu iya. Dan mohon maaf, Pak SBY tidak sendirian. Tidak sendirian. Kemarin di talk show dengan Pak Karni Ilyas ya, Pak Yusuf Kalla juga menyampaikan hal serupa. Juga ada teman-teman PKS juga menyampaikan hal yang serupa gitu. Ya. Lalu sebelumnya juga ada 30 lebih ya profesor dan guru besar dari perguruan tinggi Sungguh Jogja yang juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Dan bahkan teman Gerindra juga menyampaikan bahwa ada upaya menjegal Pak Prabowo gitu. Jadi janganlah kemudian dianggap bahwa tadi Pak SBY berupaya mendegradasi pemilu. Bukan. Justru beliau ingin agar aspirasi harapan rakyat Indonesia benar-benar bisa tersalurkan. Jadi kita tidak terlalu sulit dan kita juga tidak ada keinginan untuk bersaing. Mohon maaf Mas Daki. Jadi kalau kita bersaing dengan Demokrat, ya saya tidak melanjutkan, ini koma saja. Langsung titik. Jadi sulit ya kalau perbandingannya hal seperti itu. Demikian, jadi saya tidak dalam kapasitas untuk menduga-duga. Kita terbiasa dengan mengikuti proses itu dengan baik. Induk persoalannya di hulunya adalah soal regulasi 20%. Itulah awal dari terjadinya implikasi sekaligus terjadi semacam ini ya. Implikasi politik yang punya risiko politik yang banyak seperti saat ini. Jadi mungkin kalau dipahami bahwa setiap partai, kalau tidak ada regulasi 20%, semua partai, AHY dari Demokrat, PKS bisa mencalonkan sendiri, partai apapun bisa mencalonkan sendiri. Nah, problemnya di situ, problem utamanya, sehingga semua sulit untuk saling mengunci, sulit untuk memunculkan calonnya. 20% kan ketentuan itu yang membuatkan bukan 1-2 pihak, itu melewati proses legislasi dan itu sudah diputuskan. Jadi kalau itu diarahkan kepada satu pihak itu tidak begitu tepat ya. Seluruh proses demokrasi di negara manapun tentu akan ada yang membuat nikmat atau katakanlah itu cocok
atau tidak sesuai dengan partainya sendiri. Itu akan terjadi dimanapun. Sejumlah elit Partai Demokrat semakin kencang melayangkan sindiran kepada PDIP selaku partai utama koalisi pemerintah dan pengusung Presiden Joko Widodo menjelang pemilu atau Pilpres 2024. Usai pidato Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Rapimnas Partai pertengahan September lalu, kritik dan sindiran Demokrat kepada PDIP kini semakin dilontarkan dengan telanjang. Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, meminta Sekjen PDIP Hasto Kristianto berhenti menyebar hoaks. Hasto, menurut Herzaki, seringkali menyampaikan informasi mengenai kejadian masa lalu yang data dan faktanya belum terbukti secara hukum. Menurut Herzaki, sebagai wakil rakyat Hasto semestinya memberikan contoh yang baik pada publik, bukan malah menyebar hoaks dan tuduhan secara serampangan di ruang publik. Hasto sebaiknya jangan sebar hoaks terus, seharusnya elit politik bisa memberikan contoh yang baik untuk rakyat, kata Herzaki. Semestinya tidak dikotori lagi dengan hoaks, kasihan rakyat yang sedang susah, malah ditambah mesti mendengar suara-suara galau, dan tidak mendidik dari elit politik seperti Hasto yang tak pernah berhenti, ujarnya. Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto membalas pernyataan politikus PDIP Masinton Pasaribu yang meminta Demokrat berbenah diri daripada menjadi partai mellow atau lembut. Didik mengungkit momen elit PDIP yang disebutnya menangis kala BBM naik saat PDIP menjadi partai di luar koalisi pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Mellow itu dari perspektif mana melihatnya? Apakah saat menjadi oposisi kemudian PDIP mellow? Ketika kita melihat pada saat kenaikan BBM semuanya mengeluarkan air mata, itu apakah juga bukan menjadi sebuah independensi mereka untuk mengapresiasi sikap mereka? Kata Didik di gedung DPR MPR, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 27 September tahun 2022. Didik mengatakan dirinya menghargai pandangan Masinton. Dia mengatakan Demokrat saat ini ingin mengingatkan publik agar pemilu 2024 diawasi sehingga berjalan dengan jujur. Saya menghargai semua pendapat dari kawan-kawan termasuk saudara Masinton untuk berpandangan terhadap partai lain, tapi yang ingin saya sampaikan, standing partai kami ingin menyampaikan pesan moral dan pesan politik bahwa pemilu ke depan kami ingin menjadi pemilu yang bersih, adil, berintegritas, jangan sampai kemudian kejadian nanti masyarakat juga yang jadi korban, itu standingnya, kata anggota Komisi 3 DPR itu. Didik menyebut Demokrat yang tidak berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi harus memberi masukan dan kritik. Dia mengatakan partainya tak mau diatur oleh pihak-pihak tertentu. Begini, kami ini Demokrat sekarang pada posisi oposisi di pemerintah. Kedua sisi, tentu kita harus juga menghargai independensi dan otonomi parpol dalam membangun suatu nilai perjuangan. Bagaimana mungkin juga kita pada posisi oposisi kemudian diatur-atur oleh pihak-pihak tertentu? Oposisi itu tugasnya salah satunya adalah memberikan masukan atau kritik terhadap pemerintah kita, berkepentingan untuk meluruskan ataupun menjadikan kondisi baik, ujarnya.